Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Hanifah Raka Zahra, mahasiswa semester 3 program Studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan pada video kali ini, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu perkembangan peserta didik yang diampu oleh M. Senjawardani, saya akan membahas suatu materi terkait faktor-faktor perkembangan peserta didik. Kira-kira apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung maupun merusak perkembangan mereka? Mari kita bahas. Check it out. Perkembangan peserta didik merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, baik itu faktor positif maupun faktor negatif. Faktor-faktor ini tentu saja dapat mendukung perkembangan peserta didik maupun sebaliknya, yaitu menghambat perkembangan mereka. Nah, kita sebagai tenaga didik dengan memahami faktor-faktor yang akan kita bahas pada video kali ini, kita dapat membantu peserta didik untuk berkembang secara optimal dan juga membantu peserta didik menjadi individu yang siap untuk menghadapi masalah-masalah dan juga tantangan-tantangan perkembangannya di masa depan nanti. Baik, salah satu psikolog humanistik yaitu Abraham Maslow mengemukakan teori hierarki kebutuhan, di mana teori ini berguna untuk memahami perkembangan manusia termasuk perkembangan peserta didik. Dan dalam teori ini dinyatakan bahwa individu itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai penunjang perkembangan mereka. Nah, Abraham Maslow mengemukakan 5 aspek kebutuhan tersebut, yaitu pertama, ada aspek kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan ini termasuk dalam makanan, air, dan juga tempat tinggal. Dengan begitu, gizi yang cukup, kesehatan yang baik, dan juga tempat tinggal yang nyaman, peserta didik dapat berkembang dengan baik. Kemudian kebutuhan selanjutnya itu ada kebutuhan keamanan. Ini mencakup rasa aman dan juga stabilitas peserta didik dalam lingkungan. Kebutuhan selanjutnya itu ada kebutuhan keamanan. Ini mencakup rasa aman dan juga stabilitas sosial lingkungan peserta didik. Kemudian ada kebutuhan sosial. Ini mencakup rasa cinta yang didapatkan oleh peserta didik dan juga rasa diterima oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini mencakup proses perkembangan peserta didik, mereka menjadi apa yang mereka inginkan dan juga potensi maksimal mereka. Dari teori-teori yang kita bahas tadi, itu merupakan penunjang maupun pendukung perkembangan peserta didik. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka sebaliknya, perkembangan peserta didik akan terhambat. Dari teori-teori yang sudah kita bahas tadi, adapun faktor-faktor penunjang lainnya, yaitu seperti lingkungan keluarga. Nah, kita tahu jika keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Nah, maka dari itu, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peserta didik, baik dari mental, emosional, maupun fisiknya juga. Kemudian, faktor selanjutnya ada kualitas guru. Tentu saja tenaga didik yang kompeten dan juga berkualitas dan berpengalaman dapat membantu siswa memahami materinya dan juga memberikan pengajaran yang lebih baik lagi. Selain guru yang berpengalaman dan kompeten, fasilitas pendidikan juga dibutuhkan, seperti sarana prasarana yaitu ruang kelas, perpustakaan maupun teknologi-teknologi. Ini dapat membantu siswa memahami pelajaran dengan baik dan juga menunjang pendidikan mereka dalam proses belajar mengajar. Kemudian faktor selanjutnya yaitu ada motivasi diri. Motivasi diri ini merupakan faktor internal yang terdapat dalam diri peserta didik sendiri. Nah, biasanya peserta didik yang memiliki motivasi diri yang tinggi itu cenderung mencapai tujuan akademik mereka dengan sangat baik. Dan mereka juga menjadi lebih aktif. Dan yang terakhir ada sosialisasi dengan teman sebaya. Nah, kita tahu bahwa teman sebaya ini memiliki faktor yang sangat besar bagi peserta didik. Dengan adanya interaksi sosial ini, peserta didik dapat mengasah keterampilan sosialnya dan juga belajar dengan lebih aktif dan kolaboratif. Baik, tadi kita sudah membahas faktor-faktor penunjang perkembangan peserta didik. Mari kita beralih ke faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada faktor lingkungan yang negatif. Nah, seperti contohnya itu pergaulan bebas dan juga kekerasan seperti bullying yang ada di sekolah. Nah, ini dapat mempengaruhi mental anak dan juga emosionalnya, sehingga mereka takut bersosialisasi. Kemudian, faktor selanjutnya ada teknologi yang disalahgunakan.
Nah, dalam perkembangan teknologi pada zaman sekarang, tak jarang anak-anak tersebut menggunakan teknologi secara berlebihan. Contohnya itu handphone. Nah, ini sangat sering sekali terjadi. Ini menyebabkan konsentrasi anak dalam belajar itu menjadi berkurang. Nah, faktor selanjutnya itu ada kekurangan dukungan emosional. Nah, ketika anak mencapai aktualisasi diri mereka, ketika mereka kurang adanya dukungan emosional maupun apresiasi, anak menjadi kurang percaya diri dan juga menyebabkan anak itu merasa tidak dihargai dan juga kurangnya rasa cinta yang mereka dapatkan. Faktor selanjutnya ada stres dan tekanan akademik. Nah, dengan adanya akademik yang berlebihan dan ditekan terus-menerus, peserta didik menjadi stres dan cemas, seakan-akan mereka tidak dapat menerima materi yang diberikan dan juga takut jika materi tersebut tidak mereka kuasai dengan baik. Kemudian faktor selanjutnya ada akses terbatas ke sumber daya. Ini seperti contoh ruang kelas yang tidak maksimal, kemudian tenaga didik yang tidak berpengalaman. Ini membuat proses belajar mengajar dan juga perkembangan peserta didik menjadi terhambat. Oke, baiklah. Dari faktor-faktor perusak tersebut, apakah ada solusinya? Tentu ada. Pertama, solusinya itu membangun lingkungan yang positif. Nah, dengan membangun lingkungan positif, kita itu melibatkan keluarga dan juga sosial-sosial anak seperti membangun komunitas maupun organisasi. Nah, ini dapat mengasah keterampilan sosial anak menjadi lebih aktif dan juga bersosialisasi dengan baik kepada lingkungannya. Kemudian ada edukasi tentang penggunaan teknologi. Nah, dari kesalahan-kesalahan teknologi yang sering digunakan, edukasi ini sangat penting untuk peserta didik memahami bagaimana teknologi canggih itu digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian solusi lainnya ada dukungan emosional. Nah, rasa cinta yang didapatkan oleh peserta didik dengan apresiasi dan juga dukungan itu dapat menimbulkan kepercayaan dirian mereka dan juga peserta didik yakin potensi-potensi mereka akan dihargai oleh orang lain. Nah, kemudian terakhir ada peningkatan sumber daya. Nah, ini seperti meningkatkan fasilitas-fasilitas seperti kelas, perpustakaan maupun laboratorium, sujud ke teknologi. Nah, ini dapat menunjang pendidikan mereka dalam berkembang dengan baik. Baik, itu tadi penjelasan tentang faktor-faktor perkembangan peserta didik. Nah, kita sebagai tenaga didik itu penting untuk memahami agar dapat mendukung dan juga menunjang perkembangan positif peserta didik dan juga dapat menghadapi berbagai rintangan dan juga masalah perkembangan mereka nantinya di masa depan. Baik, sekian penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa, kita hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.